Selamat siang Pak. Ya. Menyangkut putusan Prapit nomor 41 yang penggugatnya Haji Warpiah, bagaimana kuasa hukum menanggapi? Baik, terima kasih. Saya sampaikan ucapan kepada rekan-rekan media yang masih tegar, masih semangat untuk mengawal kasus daripada saudara Ishak yang merupakan klien kami, di mana kasus ini pernah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Makassar dengan keputusan nomor 29. Dan di sana jelas Hakim pra-peradilan menyampaikan bahwa yang dibantah antara lain adanya salah tangkap dan salah tahan. Karena saudara Ishak sudah dilakukan penahanan selama 58 hari. Kemudian dikeluarkan dan kemudian mau diproses lagi, mau diambil lagi, mau diproses lagi, tapi saudara Ishak sudah melakukan pra-peradilan, dan dalam pra-peradilan itu dimenangkan saudara Ishak, dan putusan daripada Hakim pra-peradilan menyatakan bahwa penangkapan penahanan itu tidak sah. Yang kedua adalah Hakim memerintahkan bahwa proses penyidikan perkara LP 790 dihentikan. Itu Hakim loh yang perintahkan. Sehingga itu kita dapat simpulkan bahwa berhentinya penyidikan perkara LP 790 itu bukan karena kehendaknya polisi, tapi merupakan keputusan daripada Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Nah, kemudian tidak lama, berselang lebih kurang 3 bulan, muncul lagi keputusan 41, keputusan Hakim pra-peradilan nomor 41, yang kesimpulannya di sana Hakim mengatakan bahwa perkara LP 790 dapat dilakukan dibuka lagi untuk dilakukan proses penyidikan. Nah, di sini kan kelihatan tumpang tindih. Aturan hukum mana yang diambil oleh hakim, ya? Seorang yang dipercaya keputusan hakim itu sama dengan keputusan Tuhan yang akan diturut oleh masyarakat hukum. Kok kenapa bisa tumpang tindih seperti ini? Tidak ada aturan dalam KUHP menyatakan bahwa putusan pra-peradilan itu bisa dibanding atau bisa lakukan perlawanan lain. Itu juga diatur dalam Perma nomor 44. Ya, saya kira itu yang kita permasalahkan. Kenapa hakim memberikan keputusan yang berbeda terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan pra-peradilan oleh pihak terlapor. Yang satu lagi, bahwa pra-peradilan itu adalah merupakan hak daripada tersangka dengan keluarga tersangka. Pelapor apabila sudah ada putusan menyatakan hakim tidak menerima tentang penyidikan terhadap perkara tersebut, maka tidak ada upaya lain lagi, ya. Upaya pra-peradilan tidak ada lagi, tapi upaya hukum yang lain silakan dilaksanakan, ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh khalayak, dan mohon ini sama-sama kita kontrol, ya, kita kontrol bersama agar sistem proses hukum terutama di Kota Makassar ini bisa berjalan dengan baik. Jadi satu pertanyaan tadi, setelah keluarnya putusan pra-peradilan yang dimenangkan kembali oleh Haji Warpiah, apa upaya saudara selaku kuasa hukum terhadap klien? Kita akan pelajari dulu. Ya, pertama kita akan memastikan tentang putusan 41 karena sampai sekarang kita belum menerima itu. Yang kedua, kita akan konfirmasi dulu nih ke pengawas hakim, ya, pengawas hakim. Dan apabila nanti kita kurang puas dengan jawaban dari pengawas hakim, kita akan bawa ini ke Komisi Yudisial. Oke, siap. Tadi ada yang saudara katakan Perma nomor 44. Ini saya mau tahu, sebenarnya Perma nomor 44 atau Perma nomor 4? Perma nomor 4 ya, kelewat. Jadi Perma nomor 4 di sana jelas bahwa putusan pra-peradilan itu dinyatakan tidak ada banding, tidak dapat dilakukan banding atau kasasi atau perlawanan lain. Oh iya, jadi Perma nomor 4 yang benarnya? Ya, Perma nomor 4. Kalau saudara Ishak bagaimana menyikapi putusan tersebut? Karena itu merupakan ancaman kembali bagi saudara dan akan diproses di hadapan pengadilan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini
saya dapat lagi memberikan keterangan bahwa perlawanan yang mereka lakukan ini tetap saya akan lawan. Ingat, mereka ini adalah suatu konspirasi lagi yang bermain. Kenapa sampai pra-peradilan ini dia bisa melawan lagi pra-peradilan lagi? Yang aneh, bagi saya kan tidak paham hukum, tetapi ada mengetahui dari segi perlawanan seperti ini, saya sudah tahu siapa dalam permainan-permainan seperti ini. Tapi saya yakin bahwa kolaborasi yang ini akan terbongkar. Siapapun yang terlibat di dalam konspirasi ini pasti akan terbongkar di dalam persoalan saya ini. Insya Allah pada hari Jumat ini saya akan katakan lagi bahwa perlawanan ini tidak akan berakhir. Saya akan lawan masa peradilan melawan pra-peradilan lagi juga. Ini aneh buat saya, khususnya buat hakim-hakim yang ada di Makassar ini. Saya akan perlihatkan bahwa perlawanan ini tidak akan berakhir. Saya akan lawan terus mereka. Itu saja, Pak. Saudara Isa tadi dikatakan bahwa ada saudara Isa yang mengetahui siapa dalang bukan ini. Boleh tahu siapa? Artinya saya di balik semua ini konspirasi yang bermain. Konspirasi yang bermain. Siapa yang saudara Isa maksud? Mungkin saya kasih inisialnya saja, bernama S, gitu aja. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.